Tingginya angka kematian akibat COVID-19 tidak hanya berdampak pada makin terbatasnya lahan makam khusus COVID-19. Tetapi juga pada pengusaha peti jenazah. Mereka nyaris kewalahan memenuhi pesanan peti jenazah dari sejumlah rumah sakit COVID-19. Inilah antrean ambulans yang membawa jenazah pasien COVID-19. Ambulans ini mengantre masuk ke pemakaman khusus COVID-19 Pondok Rangon, Jakarta Timur. Banyaknya jenazah pasien COVID-19 yang akan dimakamkan membuat petugas bekerja hingga malam hari. Tak hanya di Jakarta, tingginya angka kematian di sejumlah daerah penyangga juga berdampak pada pengusaha peti mati. Salah satunya di Tangerang, Banten. Dalam sebulan terakhir, pengusaha di Neglasari, Kota Tangerang harus memenuhi pesanan peti mati hingga 40 buah. Pesanan datang dari berbagai rumah sakit rujukan di Kabupaten Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. 30-an ada ya, cuman kesebar ke beberapa tempat itu. Di wilayah Tangerang Raya aja? Iya, 3-40-an ada. Tingginya pesanan peti mati menjadi salah satu indikator banyaknya pasien COVID-19 yang harus dimakamkan. Dan bila angka kematian di ibu kota dan daerah penyangga tak segera ditekan dan dikendalikan, hanya dalam hitungan minggu, lahan makam di ibu kota dan daerah penyangga akan penuh. Akibatnya, krisis lahan makam khusus COVID-19 tak terhindarkan lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Betulkah pesanan peti jenazah meningkat dan apakah penyebabnya? Sudah bersama kami Luis Ayu langsung dari kawasan TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Luis, apakah permintaan peti jenazah meningkat akhir-akhir ini? Davi, Lofi, dan juga pemirsa, di tengah wabah COVID-19 membuat berbagai tempat usaha di tanah air memang terpuruk. Tapi tidak berlaku bagi usaha yang dijalani oleh para pengusaha peti jenazah. Salah satunya adalah di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, tempat saya melaporkan saat ini. Meningkatnya jumlah orang yang meninggal akibat COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan mewajibkan jenazah yang dimakamkan menggunakan peti. Ini dapat pemirsa lihat juga disaksikan di layar kaca saat ini salah satu contoh peti yang dibuat di tempat saya melaporkan saat ini. Para karyawan di tempat ini juga harus ekstra bekerja menyediakan menyediakan stok peti jenazah untuk pasien jenazah COVID-19. Terjadi peningkatan juga di mana sebelumnya di tempat ini hanya mampu memproduksi 5 peti perharinya, kini bertambah menjadi 15 hingga 20 peti perharinya. Nah pemirsa, saat ini nih ada juga nih satu ambulans yang membawa 1 peti jenazah untuk COVID-19. Dalam sebulan di tempat ini bisa dihitung sekitar ratusan lebih terjual di tempat ini. Terkait dengan harga peti sendiri, untuk harga peti pasien COVID-19 ini berbeda jika dibandingkan dengan peti jenazah pada umumnya. Pada umumnya biasanya mencapai jutaan rupiah, sementara untuk harga peti pasien COVID ini hanya dipatok dengan harga Rp800.000 saja per petinya. Dan selain itu untuk pemesanannya sendiri berasal dari berbagai kalangan rumah sakit di tempat ini, di mana rata-rata rumah sakit di kawasan Jakarta Timur ini rata-rata mengorder atau memesan peti jenazah untuk korban atau untuk pasien COVID-19 ini di tempat ini. Selain di Jakarta Timur juga di beberapa tempat di Jabodetabek. Kemudian juga ada dari Yayasan Pengurus Kematian hingga perorangan. Davi. Baik, Luis, yang Anda lihat di lokasi ini untuk hari ini saja ada berapa permintaan peti jenazah? Ya, Lofi, seperti yang tadi saya sampaikan, dalam perharinya ini di tempat ini bisa mencapai 10 hingga 15 hingga 20 peti jenazah COVID, dan sampai dengan siang hari ini sudah mencapai 6 peti jenazah yang diberangkatkan atau yang dikirimkan menuju rumah sakit yang memesan peti jenazah di tempat ini. Baik, terima kasih Luis Ayu atas informasinya langsung dari Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Pemkot Surabaya menyiapkan tes swab gratis untuk warganya di kawasan Gayungan, Surabaya. Laboratorium Kesehatan Daerah buka selama 24 jam dan hasil tes swab bisa langsung ditunggu selama 2 jam. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini meresmikan Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labskesda milik Pemkot Surabaya di kawasan Gayungan, Surabaya pada Sabtu sore kemarin. Labskesda ini mulai dioperasikan untuk tes swab kepada warga dengan jam kerja 24 jam. Labskesda ini mampu menguji sampel swab sebanyak 4.000 sampel. Namun saat ini, rata-rata Labskesda Surabaya melakukan uji sampel swab sebanyak 1.000 hingga 2.000 swab. Khusus untuk warga Surabaya yang melakukan tes swab di Labskesda tidak dipungut biaya atau gratis dengan hanya menunjukkan KTP. Sementara untuk warga luar kota, tes swab akan dikenakan biaya yang murah, yakni Rp120.000 per orangnya. Nah, itu kita sudah siapkan alat yang dia bisa paling lama lah 1 jam. 1 jam, 1,5 jam. Nah, bisa ditunggu nanti kalau hasilnya negatif, silakan pulang. Tapi kalau hasilnya positif, saran saya langsung ke asrama haji. Diharapkan Labskesda ini bisa dimanfaatkan oleh warga Surabaya maupun warga luar kota yang datang ke Surabaya untuk mendeteksi apakah terpapar COVID-19 atau tidak sebagai langkah memutus mata rantai penularan COVID-19 Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Viral video milik akun @evani Jesselyn terkait sanksi yang diterimanya ketika membuka masker sesaat. Kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.